Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran kita hari ini yang akan membahas mengenai materi memahami dan menulis teks prosedur. Sebelum membahas materi lebih lanjut, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, materi kita hari ini yaitu tentang memahami dan menulis teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh sederhana yang dapat Ananda semua temui di kehidupan sehari-hari, yaitu Ananda bisa lihat di luaran bungkus mie instan terdapat langkah-langkah atau cara penyajian mie instan tersebut berdasarkan dengan urutan yang benar tentunya. Nah, berdasarkan contoh yang telah Ibu utarakan tadi, siapa di sini yang dapat menyimpulkan apa itu sebuah teks prosedur dan apa pengertian dari teks prosedur itu? Ya, benar. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan instruksi atau informasi kepada pembaca mengenai tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menyelesaikan atau melakukan suatu hal yang dipaparkan dengan runtutan dan urutan yang jelas. Dan juga informasi yang tersaji di dalam teks prosedur ini haruslah dijabarkan dengan logis dan secara berurut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 4. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua itu ada alat dan bahan atau persyaratan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penutup. Pertama, untuk pengantar. Pengantar ini berisi pernyataan yang memberikan informasi terkait hal yang akan kita lakukan atau hal yang akan kita buat. Selain itu, pada pengantar ini dapat berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulisan. Yang kedua, ada alat dan bahan atau persyaratan. Dapat berisikan daftar atau rincian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Selain itu, dapat juga berupa daftar persyaratan yang harus kita bawa, dan di mana ini tuh termasuk kepada salah satu contoh teks prosedur tertentu. Yang ketiga ada langkah-langkah. Tentunya langkah-langkah di sini harus disusun secara benar dan sistematis. Yang keempat ada penutup. Penutup di sini dapat berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi maupun imbauan. Dan penutup di sini bersifat tidak wajib. Bisa boleh ada dan boleh tidak, tergantung si penulisnya ingin menggunakan penutup ini apa tidak. Nah, itulah 4 struktur teks prosedur. Lanjut kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Di sini siapa yang tahu apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah adalah kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, i atau partikel lah, dan biasanya kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya seperti hindari, siapkan, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Kata teknis atau istilah yang terdapat dalam teks prosedur ini biasanya berkaitan dengan isi teks yang akan kita bahas. Misalnya dalam teks prosedur yang berjudul cara menghidupkan sebuah komputer. Di sini dapat kita temui kata teknis atau istilahnya seperti monitor, hard disk, software, dan lain-lain. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu atau urutan nomor yang memberitahu urutan kita dalam melakukan sesuatu. Itulah 3 aspek kaidah kebahasaan yang perlu Ananda perhatikan.
Baiklah, sekian materi kita hari ini. Ibu harap Ananda semua dapat memahami dengan baik ketiga konsep yang telah Ibu jelaskan tadi. Pertama, mengenai pengertian teks prosedur, yang kedua, struktur, dan yang ketiga, kaidah kebahasaan teks prosedur. Karena apa? Karena ketika Ananda memahami ketiga konsep ini dapat memudahkan Ananda dalam menulis sebuah teks prosedur yang ideal. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Tasya Rahmi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.